Untuk tahap sekarang itu anggaran berkisar 17,6. 17,6 Mm, miliar ya. ya, Cukup besar juga itu, cukup Pak. besar. Cukup Ya. Ya, besar. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya Kepala Dinas Pemuda olahraga. Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Dedi Dianto Ladi. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar sehat, baik Pak Rudi. Ya, sehat. Sehat di masa Covid Pak, jaga Ya, imun. tetap jaga imun. Kita jaga Ya, imun. protokol kesehatan harus kita jalani. Harus kita jalani. Hmm. Oke Pak, kita Ya. ini akan banyak berbincang. Tapi sebelumnya selamat menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Oh ya, Baru terima dilantik kasih. ya Pak? Iya, baru dilantik. Baru Udah. dilantik. Ini pas 2 minggu nih. Pas 2 minggu. Mm-mm. Ini pasti sedang hangat-hangatnya. Iya. Oke Pak, kita akan banyak berbicara tentang olahraga. Iya. Olahraga pasti banyak hal yang dibicarakan. Cuma kita ingin tahu nih Pak, program-program apa saja yang disiapkan dan yang telah dilakukan oleh Dispora sehingga target-target di bidang kepemudaan dan di bidang olahraga ini akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, kebetulan ini saya baru 2 minggu ini menjabat Kadispora ini. Iya. Dan ini memang beban yang cukup berat karena kita disibukkan dengan persiapan pelaksanaan PON. Ya. Jadi inilah 1 tahun kemarin, walaupun dalam masa pandemi, ya. Sampai di tahun 2021 juga seperti itu, kita kan tentu persiapan pelaksanaan PON. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan fokus untuk pelaksanaan PON yang akan dilaksanakan di Papua besok ini, yang direncanakan itu pada tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober. Ya. Waktu penyelenggaraannya ya? Iya, waktu penyelenggaraan. Nah, jadi itulah sekarang memang kita fokus itu kegiatan kita fokus dulu itu ya? untuk PON. Nah, setelah PON nanti sebulan setelah itu kan ada juga Rapenas. Jadi untuk Rapenas ini. Rapenas ya? Ya, Rapenas. Ini kan pekan perpanas sebenarnya, pekan Paralimpik. Paralimpik ya? Iya, jadi ini untuk kawan-kawan disabilitas. Iya. Nah, ini biasa seperti itu. Setiap 1 bulan setelah pelaksanaan PON akan ada kegiatan itu juga. Ini kan untuk mengakomodasi kawan-kawan kita yang disabilitas. Karena mereka juga punya kemampuan yang tinggi. Iya. Nah, ini contohnya tadi seperti kita lihat di surat kabar, ada yang di Jepang. Ya, yang Paralimpik kan, ya. Iya, Paralimpik kan ada yang dari Sumatera Barat. Iya. 2 emas dari badminton. Nah, ya, ini alhamdulillah. Jadi kita difokuskan untuk itu saja kegiatan kita pada tahun ini dulu. Mungkin di tahun-tahun besoknya itu tetap akan ada pembinaan olahraga ini supaya tidak stagnan. Kita tetap ingin apalagi pemerintahan Pak Mahyildi dan Pak Audi tetap konsen juga untuk olahraga ini. Untuk olahraga ya. Bincang tentang pembinaan Pak. Iya. Tadi di luar kan ada bincang-bincang juga tentang 3 model olahraga. Iya. Pembinaan yang akan dilakukan. Apa saja itu? Ya, jadi kan olahraga ini ada 3, olahraga pendidikan, lalu ada olahraga rekreasi, lalu ada olahraga prestasi. Ya. Kalau olahraga pendidikan tentu kita nanti akan bekerjasama dengan dinas pendidikan ataupun dengan universitas-universitas. Nah, sedangkan rekreasi ini seperti juga contohnya Paralimpik tadi itu termasuk ke rekreasi. Rekreasi itu ya. Kalau yang untuk prestasi ya contohnya yang dilakukan di PON ini. Di PON ini. Yang dikerjasamakan dengan KONI.
Kalau untuk pendidikan Pak, biasanya event-event yang dilaksanakan memang rutin ya? Rutin. Nah, cuman kan terkendala dengan kondisi COVID. Oh, kondisi Nah, COVID ini. ya. Nah, mudah-mudahan ini cepat berlalu COVID Hmm. ini dan kita aktif lagi Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan seperti kita ketahui jangankan untuk olahraga, untuk belajar pun mereka daring sekarang kan. Iya, Nah, iya, ini. iya. Ini yang harus kita pahami. Apalagi kalau olahraganya daring, luar biasa juga. Ya, akan seperti apa itu ya? Seperti itu. Kalau daring olahraga seperti apa itu? Nah, ini yang apa juga kita berharap memang pandemi COVID ini cepat selesai, berakhirnya ya, berakhirnya. supaya sendi-sendi kehidupan kita normal lagi seperti sedia kala. Kalau untuk pembinaan itu Pak, misalnya di cabur-cabur ada tuh ya. Ya. Itu memang dimulai berjenjang dari kabupaten kota sampai ke provinsi, atau di provinsi aja digodok dulu gitu? Pembinaannya tentu dari kabupaten kota. Iya. Jadi cabur-cabur ini kan memang di bawah KONI masing-masing. Iya. Makanya KONI itu juga ada di kabupaten kota. Oh, iya. Ya, dia membawa cabur-cabur yang ada di kabupaten kota. Iya, iya. Nah, nanti atlet-atlet yang berprestasi di kabupaten Prestasi, kota, nah bisa kita apakan di tingkat provinsi untuk juga ke tingkat nasional untuk tingkat PON ini. nasional ya, PON ya. Iya. Dan itu berjenjang, eventnya Berjenjang. juga berjenjang juga ya. Eventnya berjenjang juga. Yang berprestasi di kabupaten lalu dibawa Iya, ke tingkat provinsi. Nah, lalu ke tingkat nasional. lalu ke tingkat nasional ya. Ya. Dan itu memang difasilitasi melalui KONI ya? Ya, difasilitasi melalui KONI, tapi KONI sendiri kan difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Oleh pemerintah daerah sendiri. Di kabupaten kota, Pemkab dan Penko-nya, sedangkan di provinsi itu Pemprov yang Pemprov, ya. fasilitasi. Fasilitasinya itu dalam bentuk anggaran? Ya, dalam bentuk anggaran. Kita memfasilitasi dalam bentuk anggaran. Ya, yang selama ini polanya pola hibah. Nah, seperti itu kita melaksanakan ke KONI. Kalau untuk tahun ini Pak? Dana Ya, hibah kita untuk tahun ini memang itu difokuskan untuk PON ya. Untuk PON ya. Itu ada beberapa, awalnya KONI mengusulkan 36M. Ya, karena keterbatasan anggaran setelah diverifikasi juga oleh Dispora, awalnya kita menyetujui dan dengan TAPD ya, TAPD itu ya. 20M, tetapi ada lagi karena ada refocusing segala macam menjadi 19,9M, dan ditambah lagi waktu itu ada anggaran sekretariat sebenarnya yang diusulkan KONI selain untuk PON. Jadi untuk PON itu untuk tahap sekarang itu anggaran berkisar 17,6 miliar ya. Ya. Cukup besar juga itu. Cukup besar. Ya. Karena memang ini jauh. Nah, kita dengan atlet perkiraan 188 atlet, tambah lagi nanti pelatih dan juga manajernya. Manajernya juga. Iya. Tim kesehatannya juga masuk di situ. Iya, itu termasuk tim pengamanan. Tim pengamanan. Ya, kan sekarang memang kita diwajibkan juga membawa tim pengamanan masing-masing provinsi. Itu membawa tim pengamanan sebanyak 21 orang. Wah, banyak juga ya Pak? Iya. Untuk masing-masing cabang? Kan, jadi masing-masing provinsi. Ya, nanti penempatan, kalau PON ini kan ada 4 venue ini, lalu nanti dibagi secara proporsional saja untuk 4 daerah itu. Iya. Artinya mereka yang ingin pergi PON aman lah ya? Ya, insya Allah aman. Dan pengamannya dari TNI, Polri? Dari kepolisian. Dari kepolisian. Lengkap sudah itu. Timnya yang berangkat. Ya, berangkatnya kapan Pak? Jadi kita berangkat perkiraan itu tanggal 1 Oktober karena tanggal 2 sudah pembukaan. Iya. Nah, tetapi ada juga sebenarnya cabur yang sudah ada dipertandingkan tanggal 22. Itu kita juga akan nanti berkoordinasi dengan KONI, dengan orang pusat nanti bagaimana pelaksanaan yang berangkat tanggal 22 ini. Tanggal 22 ini. Karena sudah ada juga pertandingan. Berarti cabang olahraga yang lebih dulu. Iya, yang lebih dulu. Jadi yang memakan waktu yang cukup lama ini. Cukup lama. Ya, karena kita paham mungkin pertimbangannya
sarana dan prasarana dan juga kondisi COVID sekarang. Iya. Nah, kalau difokuskan di tanggal 2 sampai tanggal 13 itu mungkin untuk sarana dan prasarana tidak tertampung atlet-atlet se-Indonesia ini kan. Iya. Jadi makanya yang mulai tanggal 22 mana yang sudah kalah itu udah bisa pulang. Udah bisa pulang. Ya. Oke Pak, bicara tentang PON Bapak udah bilang tadi, maksudnya ini soal prestasi ini. Berapa targetnya, tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke kerabat Andalas TV, kita istirahat sejenak.